warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bidar, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan emosi. Pengertian dari emosi, emosi itu merupakan suatu kondisi biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Biasanya emosi ini bersifat lebih intens dibandingkan dengan perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi ini lebih jelas dibandingkan oleh perasaan. Perasaan itu menunjukkan suasana batin yang lebih tenang, ibarat hembusan angin itu yang sepoi-sepoi. Emosi sebagai suatu peristiwa psikologis. Nah, emosi ini akan menjadi semakin kuat bila diberi ekspresi fisik. Contohnya bila seorang itu lagi marah, kemudian dia mengepalkan tangan, membentuk tinju, memaki-maki dan membentak-bentak. Dia tidak mengurangi amarahnya. Ciri-ciri emosi ternyata ada dua. Yang pertama itu emosi yang menyenangkan. Seperti contohnya adalah rasa cinta, rasa sayang, gembira, kagum, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga emosi yang tidak menyenangkan seperti kita sedang sedih, marah, benci, takut, dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi dari emosi ini. Yang pertama itu sebagai pembangkit energi, yang kedua bisa pembawa informasi. Yang ketiga untuk mempertahankan hidup dan membawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Kesadaran diri atau bisa sering dikenal dengan self-awareness merupakan individu yang bisa menyadari kelebihan dan kelemahan, minat dan pilihan siswa itu dituntut untuk pemahaman terhadap ketidakmampuan yang dimilikinya. Kategori dari kesadaran yaitu kondisinya terjaga dalam kondisi saat individu mempersepsikan dan berinteraksi. Kemudian pengalaman yang merupakan kesiagaan individu terhadap peristiwa yang berlangsung di sekelilingnya atau di sekitarnya. Lalu kondisi mental individu yang meliputi keyakinan, harapan, niat, hasrat, dan lain-lain. Kemudian kesadaran diri individu itu meliputi rekognisi diri, pengetahuan diri, perasaan kepemilikan atas pikiran-pikiran, ide-ide, dan perasaan-perasaan individu itu sendiri. Ada beberapa karakteristik dari kesadaran. Yang pertama itu ada attention, yang kedua ada wakefulness, yang ketiga ada architecture, yang ketiga ada recall of knowledge dan emotive. Yes, ada juga yang namanya self-esteem atau harga diri. Harga diri adalah sesuatu yang lebih mendasar daripada yang terkait dengan naik turunnya perubahan situasi. Bagi orang-orang dengan harga diri yang baik, naik turun perasaan mereka itu tentang diri mereka sendiri dapat menyebabkan fluktuasi sementara. Tetapi itu hanya sampai batas waktu tertentu saja. Aspek-aspek dari self-esteem sendiri ada 4. Yang pertama dari kekuatan atau power, kedua itu ada keberanian, ada kebijakan, dan kemampuan. Interpersonal relation atau hubungan interpersonal adalah kaitan kuat di mana dua atau lebih dari dua orang dengan daya tarik di antara individu-individu membawa mereka dekat kepada satu sama lain dan pada akhirnya menghasilkan hubungan interpersonal yang kuat. Bentuk-bentuk hubungan interpersonal itu bisa berupa individu-individu yang bekerja sama dalam organisasi yang sama, dan juga orang-orang yang bekerja di dalam tim yang sama. Bisa juga hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, misalnya dalam sisi percintaan, pernikahan. Dan juga ada hubungan antara para anggota keluarga dan sanak saudara, kemudian hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, dan hubungan antar sesama teman. Ada juga yang namanya empathic understanding atau pemahaman empati, yaitu proses kejiwaan seseorang individu yang larut dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka dan seolah-olah merasakan ataupun mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh orang tersebut. Nah, Sobat Bidar, sekian dulu pertemuan kita pada minggu ini. Kita cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan di komen di bawah atau silakan reply forum yang ada di forum e-learning. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.